Bagaimana kita belajar dari negara luar dalam penanganan corona? Saya ingin minta tanggapan ke Dokter Lia dulu dan nanti kemudian Dokter Trik. Apa yang bisa best practices yang bisa kita pelajari? Iya, jadi kalau saya mungkin kami dari kesehatan tentu menganjurkan adanya kewaspadaan standar terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Artinya kita tahu bahwa di luar ini kita banyak sekali virus, banyak sekali kuman yang memang secara perilaku kita harus lebih berhati-hati. Contohnya kita pergi ke tempat-tempat publik atau kita ke rumah sakit. Biasanya sekarang kalau di rumah sakit itu mungkin sejak beberapa waktu yang lalu kita sudah ada untuk cuci tangan. Tadi ruang publik keren sekali tuh. Ada tempat cuci tangan dan sebagainya. Mungkin pulang dari tempat yang crowded gitu, kita mandi, kita cuci nanti ganti baju dan sebagainya, itu juga hal-hal yang baik. Kemudian satu lagi juga membiasakan diri untuk artinya tidak melakukan hal-hal yang membuat misalnya sering menyentuh muka. Nah, Mbak Najwa tadi sering pegang-pegang muka tuh tadi. Jadi artinya bahwa kemungkinan untuk apapun yang menyebabkan satu penularan penyakit kalau bisa kita hindarkan. Jadi kebiasaan untuk hidup bersih itu rasanya perlu sekali ditekankan kepada kita semua. Jadi jangan paniknya tuh misalnya kita pakai masker tapi maskernya 2 hari nggak diganti kan percuma. Gitu kan. Jadi artinya perilaku kita untuk menjaga kebersihan diri itu sangat penting. Jangan sampai kita justru membawa kuman yang dari luar. Siapa sih yang bilang bahwa di luar itu nggak ada virus lain atau kuman lain selain corona? Kan bisa terjadi. Jadi itu yang menurut saya kewaspadaan standar. Dan di rumah sakit kita punya tuh yang namanya pengendalian pencegahan infeksi rumah sakit. Nah itu biasanya selalu diajarkan. Kalau abis ini cuci tangan, bahkan ada 5 moments. Kapan kita harus cuci tangan, itu dilakukan terus-menerus. Saya yakin kalau itu dilakukan, termasuk anak-anak sekolah. Anak-anak kecil dari mulai taman kanak-kanak, dewasa, itu penting sekali untuk tahu bahwa kebersihan itu adalah penting banget untuk. Dokter Ria, yang jelas beberapa publik sekarang kemudian ada yang inisiatif pribadi datang ke rumah sakit meminta untuk mencek untuk virus corona, tes virus corona. Dan mereka kemudian ada yang bilang dibayar 1 juta, ada yang teman saya bayar 700.000. Ketika sampai di rumah sakit bilang ini tes virus corona, tetapi yang dites itu rongsen, kemudian tes darah dan konsultasi dokter. Tapi rumah sakit bilangnya ini tes virus corona dan ditagih 700.000. Bagaimana itu? Mungkin ini klarifikasi aja karena saya juga sempat banyak pertanyaan. Jadi banyak orang-orang yang bilang saya mau dong sertifikat bebas corona. Nah itu kami bilang bahwa di rumah sakit itu kita nggak punya sertifikat semacam itu. Dan ini juga mungkin keluarnya dari sebetulnya ada kewaspadaan dari WHO yang menyatakan bahwa kalau ada daerah yang wabah maka dia harus diperhatikan untuk tidak menularkan pada orang lain. Maka kalau dia dari luar misalnya yang daerah di sana ada COVID-19 maka dia harus misalnya bila ada keluhan maka dia harus dikarantina misalnya. Nah, sehingga satu lagi tadi rumah sakit yang men-charge 700.000 dan mengatakan itu tes virus corona padahal tes darah itu bagaimana? Saya sudah klarifikasi. Jadi mereka menyatakan bahwa didorong oleh teman-teman dari perusahaannya supaya dia bisa masuk. Itu tadi. Kalau dia pulang dari luar negeri yang di sana ada virus corona, saya mau masuk kerja itu dilarang selama 14 hari. Kalau saya mau masuk, kamu harus bawa surat itu. Nah ini mungkin saya himbau juga ke perusahaan-perusahaan. Kami rumah sakit nggak bisa mengeluarkan itu. Yang ada adalah medical. Tapi berarti namanya jangan juga rumah sakit bilang namanya tes virus corona. Tidak. Saya sih mudah-mudahan mengelabui publik kalau bilangnya tes virus corona. Jadi kelihatannya yang dicek darah dan konsultasi dan rongsen. Iya. Jadi dilakukan kalau saya tanya ke rumah sakit yang saya dengar bahwa ada keluhan semacam itu, mereka hanya melakukan anamnesis, tanya-tanya, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan darah, dinyatakan bahwa tidak ada menderita penyakit saluran napas akut. Hanya itu, jadi tidak ada yang menyatakan bebas corona. Karena kalau corona kan harus periksa di lab. Satu-satunya lab sekarang ini hanya Litbangkes. Jadi, tapi itu kondisi yang dialami. Mbak Anies dan teman-temannya sekarang nggak boleh masuk kerja kalau nggak bawa surat bebas corona. Betul, banyak warga di perumahan kami tidak boleh masuk kerja dalam waktu 14 hari sebelum membawa surat keterangan yang dimaksud tadi dok. Ini yang juga membuat kami bingung. Sebenarnya aksesnya mesti kemana? Apakah ke Kementerian Kesehatan atau bisa itu diatasi di Dinas Kesehatan atau harus langsung datang ke rumah sakit atau seperti apa? Ini tadi yang Pak Muldoko katakan protokol itu ya Pak. Jadi itu benar-benar dibutuhkan kepastiannya seperti apa. Yang penting adalah ini. Jadi kita harus misalnya kita memantau suhu tubuh, memantau apakah kita ada keluhan batuk atau ciri-ciri penyakit virus yang lain. Nah, kalau ada naik suhu tubuh dengan ada riwayat, kita bisa datang ke rumah sakit untuk ngecek. Tapi bukan mengecek apakah kita positif atau tidak loh.
tentu rumah sakit juga ada kriteria kan sesuai dengan paduan yang dari Kemkes tadi. Ada orang yang ada riwayat, nah dia akan diperlakukan kalau dia memang ada gejala untuk sebagai pemantauan. Tapi dikelirkan sekarang. Iya. Kalau nanti ini baru satu kompleks. Betul, Kalau betul. banyak kompleks minta kan cilaka. Artinya Iya. harus dipahami Pak Mul ya. Ini bukan rilis sertifikat gitu loh. Gimana? Saya nggak tahu cara baiknya gitu. Iya. Koordinasi antar kementerian ya saya pikir yang perlu juga diperjelas Pak. Kalau seperti ini kan berarti ada dari perusahaan-perusahaan, Ketakutan. juga dari serikat pekerja juga harus berkomunikasi juga. Jadi bukan hanya dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan rumah sakit jelas tidak bisa mengeluarkan karena memang ada prosedurnya. Tapi perusahaan minta. Nah ini juga seluruh kementerian terkait koordinasinya itu harus satu untuk mengatakan bahwa tidak perlu ada surat keterangan tersebut. Karena memang ini juga salah satunya juga dipicu oleh ada sertifikat Tapi kesehatan mintanya juga maksudnya begitu. informasinya kemana? Ke 119 tadi, 119 tadi atau kemana? Supaya kantor-kantor yang ini tidak meminta lagi gitu Pak. Dan Saya pikir ini nanti akan kita sikapi ya. Ya. Perlu ada intervensi dari Menteri Kesehatan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mengklarifikasi, menjelaskan kepada tadi tempat bekerja itu Ya. agar ada kesamaan pandangan, nanti jadi babalit itu ya. Ya. Oke, sudah saya catat ya. Ya. Oke, baik. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.